Salam para penggiat anak yang saya kasihi. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan produk kisah nyata. Di video yang terdahulu saya sudah menjelaskan bahwa di dalam buku kisah nyata ini ada 4 cerita yang sangat menarik, yaitu cerita tentang anak yang hilang, yang kedua cerita tentang penabur, yang ketiga cerita tentang orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kisah tentang pengampunan. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan produk kisah nyata, dan saya akan memakai kisah yang pertama, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, ada seorang bapak yang punya 2 anak laki-laki. Saya percaya kita semua sudah tahu kisah ini, tetapi menjadi menarik pada saat kita menggunakan kisah ini dalam bentuk gambar seperti ini. Kenapa ini disebut dengan kisah nyata? Karena seorang bapak yang punya 2 anak itu terjadi di berbagai tempat. Banyak orang yang punya anak 2, banyak orang yang punya anak 3, dan lain sebagainya. Jadi ini disebut kisah nyata. Kenapa? Karena ada di antara kita juga yang punya pengalaman yang sama. Nah, suatu hari anak yang bungsu datang kepada bapaknya untuk meminta warisan. Nah, saudara-saudara, ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Karena tidak biasa seorang anak meminta warisan kepada bapaknya yang masih hidup. Ditambah lagi yang meminta warisan bukan anak yang sulung, tetapi justru anak yang bungsu. Nah, ini kita bisa jelaskan kepada banyak orang bahwa sebetulnya ini tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru. Kalau kita menceritakan kepada anak-anak, nah jangan sampai kamu meniru anak bungsu ini ya, meminta warisan kepada orang tuanya selagi orang tuanya itu masih hidup. Nah, saya seringkali menyampaikan kepada jemaat bahwa warisan yang sejati itu bukan apa yang Anda tinggalkan kepada anak-anak, tetapi bagaimana Anda tinggal bersama dengan anak-anak, bagaimana Anda hidup bersama dengan anak-anak, bagaimana Anda berrelasi dengan anak-anak. Itulah warisan yang sejati. Nah, kisah selanjutnya, setelah anak ini mendapatkan warisan yang cukup besar jumlahnya, lalu dia pergi, dan ternyata hasil daripada warisannya dipergunakan untuk mabuk-mabukan, dipergunakan untuk poya-poya, dipergunakan untuk pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa ajarkan langsung kepada anak-anak yang sedang kita layani. Nah, jangan sampai kalau kamu punya uang dipakai untuk mabuk-mabukan, dipakai untuk minum-minuman, dipakai untuk pesta pora, dipakai untuk poya-poya. Jangan. Itu adalah anak yang tidak baik, itu anak yang tidak benar. Nah, kita bisa sambil kita menunjukkan gambar ini, kita bisa memberikan kepada anak dorongan dan juga sekaligus peringatan. Jangan sampai mereka melakukan seperti anak bungsu ini. Kisah selanjutnya di sini dikatakan pada akhirnya apa? Habis semua hartanya. Berapapun jumlah uang yang kita miliki, kalau kita hambur-hamburkan, pasti pada akhirnya akan habis. Nah, ini juga kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Anak-anakku, kalau kamu punya uang, berapapun jumlahnya, kalau kamu pakai untuk pesta pora, kalau kamu pakai untuk foya-foya, kalau kamu pakai untuk mabuk-mabukan, pasti habis. Dan ini buktinya pada akhirnya dia kelaparan, dia kesusahan, bahkan mau makan pun, bahkan makanan babi pun dia tidak bisa mendapatkannya. Kasihan sekali, dia ngurusi pekerjaan yang sangat hina, yaitu memelihara babi, dan pada saat yang bersamaan dia mau makan pun dia tidak bisa. Kemudian dia merenung dan mengingat bahwa di rumah bapaknya itu banyak makanan, maka dia punya pikiran akan kembali ya. Biasanya memang penyesalan itu terjadi setelah sekian peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nah, kita bisa ingatin kepada anak-anak, itulah sebabnya jangan sampai kamu menyesal, anak-anakku ya. Maka pergunakanlah uang dengan baik, pergunakan waktu dengan baik. Nah, kisah ini pada akhirnya dilanjutkan, saudara kasih Tuhan, bahwa anak itu pada akhirnya kembali karena dia sudah tidak bisa tahan lagi menghadapi kelaparan, menghadapi penderitaan, maka dia
teringat papanya, dan dia pergi untuk bertemu dengan papanya. Sebelumnya dia sudah berpikir, pasti bapaknya tidak akan menerima, pasti keluarganya tidak akan menerima. Tidak apa-apa, aku mau buruh pun tidak apa-apa, aku mau jadi pelayan pun tidak apa-apa. Tetapi di luar dugaan, ternyata pada akhirnya papanya itu menyambut dengan sukacita. Papanya memeluk anak ini. Papanya mengatakan, welcome anakku, ya, rumah ini terbuka untuk kamu, keluarga ini terbuka untuk kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, kalau kamu sudah pergi jauh dari Allah, kembalilah. Allah bersedia menyambut kamu. Kalau kamu sudah pergi jauh dari keluargamu, percayalah keluargamu itu menyambut kamu. Maka yang kita penting adalah mari kita dorong anak-anak itu kembali kepada Allah. Mari kita dorong anak-anak untuk datang kepada Allah, karena Allah dengan tangan terbuka menyambut siapapun kita yang menyesali dosa-dosa kita. Dan lebih daripada itu, papanya tidak hanya memeluk dan menyambut anaknya, bahkan mengadakan pesta. Ya, ada pesta di sana. Wah, ini luar biasa. Ya, seharusnya anak ini kena marah papanya, ya, tetapi ternyata papanya malah membuat pesta yang besar-besaran. Demikian juga kalau kita kembali kepada Bapa, maka akan ada pesta di surga. Nah, kita bisa katakan kepada anak-anak, anak-anakku, kalau sekalipun kamu nakal, sekalipun kamu banyak berdosa, kalau kamu kembali kepada Bapa, maka akan ada pesta di surga sana. Maka ada firman Tuhan mengatakan, ya, satu orang yang bertobat, maka seluruh malaikat bersukacita. Nah, ini gambaran daripada kisah nyata tentang anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu, video yang singkat ini akan sangat tertolong karena di belakang kisah nyata ini ada panduannya. Jadi Anda bisa membaca juga supaya Anda bisa memahami dengan baik. Tetapi kekuatan daripada kisah ini adalah kisah nyata adalah kita harus ada interaksi dengan anak-anak. Kita bertanya bagaimana perasaan anak-anak, kita bertanya bagaimana pengalaman anak-anak, dan kita juga punya keberanian untuk menceritakan kisah kita. Misalnya bicara tentang anak yang hilang, keluar dari rumahnya. Kalau Anda punya pengalaman itu, katakan, ya, saya juga punya pengalaman bahwa saya pernah lari kabur dari rumah. Nah, perasaan itulah yang bisa dipakai untuk menguatkan kisah ini. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan, dan saya percaya banyak anak-anak yang akan dibawa kepada Kristus, banyak anak-anak yang akan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.